Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pergi ke tanah suci, baik Makkah atau Madinah, merupakan impian umat muslim. Selain menunaikan ibadah di sana, jamaah bisa melakukan ziarah ke tempat-tempat yang tertuang dalam ayat suci Al-Quran. Salah satu yang memiliki magnitudo terbesar adalah Ka'bah. Bagi umat Islam, Ka'bah bukanlah sekedar bangunan kubus yang berselimutkan kiswah hitam lengkap dengan tenunan ayat-ayat Al-Quran keemasan. Ka'bah adalah bangunan bersejarah tinggi dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Ia begitu istimewa. Dan inilah 5 keistimewaan Ka'bah. Yang pertama, sebagai bangunan tempat ibadah pertama di dunia. Allah menegaskan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Mekah, yang diberkahi dan diberi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Al-Imran ayat 96. Yang kedua, sebagai pusat peribadatan pertama dan urusan dunia bagi manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram. Hadnya, qalaid Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Maidah ayat 97. Dahulu Ka'bah terkenal dengan nama Baitul Uqaishir, Bait Zilhulsha, Bait Arada, Bait Najran atau Ahmad Ibrahim Syarif, Mekah wal Madinah fil Jahiliyah. Mereka menganggap bahwa rumah ini adalah tempat suci bagi penduduk Syam dan Yaman, serta kabilah-kabilah lainnya. Ka'bah juga sebagai tempat suci bagi penyimpanan patung sesembahan mereka. Apabila beribadah haji di Ka'bah, mereka akan memotong rambutnya di sana. Ketika Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghancurkan semua berhala yang berada di Ka'bah. Yang ketiga yaitu memiliki nama-nama mulia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ka'bah memiliki nama-nama lain yang memuliakannya, seperti Al-Bait, rumah, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Bait Al-Haram, rumah suci, Al-Bait Al-Atiq, rumah pustaka, dan Kiblat. Keempat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari upaya penghancuran pasukan bergajah. Ka'bah aman dari serangan pasukan gajah. Dahulu Abraha, seorang penguasa Yaman yang saat itu tunduk kepada Habasyah, pernah memimpin pasukan bergajah yang besar dan kuat untuk menghancurkan Ka'bah. Dia tidak sudi melihat Ka'bah yang banyak dikunjungi orang-orang dari berbagai bangsa untuk beribadah di sana. Sedangkan gereja yang dibangun tidak menarik perhatian banyak orang. Setelah Raja Abraha melewati perlawanan yang tak berarti dari penduduk Mekah, akhirnya Ka'bah sudah di depan mata untuk dihancurkan. Tiba-tiba turunlah sekelompok burung yang menutupi cahaya matahari dan menyerupai awan yang tebal. Burung ababil itu menghujani pasukan dengan batu dari Sijil, yaitu batu yang sama yang pernah dihujankan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Abraham dan para tentaranya binasa. Kejadian ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung Ka'bah memeliharanya karena adanya hikmah yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melindunginya agar tempat itu menjadi tempat yang damai bagi manusia, dan supaya tempat itu menjadi pusat dari akidah yang baru dan menjadi tanah bebas yang aman. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, pada dini hari, Senin hari ke-12 dari bulan Rabiul Awal, Muhammad SAW lahir. Mengacu pada peristiwa tersebut, tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah. Yang kelima, letaknya di atas titik sentral bumi. Dr. Husain Kamaluddin mengamati bahwa kota Mekah terletak di puncak jantung dunia yang melintas semua tepian benua. Temuan ini diperoleh ketika dia mempersiapkan penelitian penetapan arah-arah yang akurat ke kiblat.
dari beberapa kota utama di seluruh dunia dengan menggunakan komputer. Beliau menemukan bahwa wilayah di sekitar Mekah dibagi secara rapi dan teratur. Kota ini dianggap sebagai pusat bumi sehingga menjadi salah satu sebab pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Garis bujur yang melintas kota Mekah seharusnya menjadi garis dasar penetapan waktu. Seorang ilmuwan bernama Arnold Geisling mengatakan garis bujur kota Mekah seharusnya menjadi garis penentuan waktu internasional sebagai ganti Greenwich. 2 kali dalam setahun, matahari berada tepat secara vertikal di atas Ka'bah. Pada waktu itu, bayangan segala sesuatu mengarah ke arah kiblat. Keajaiban mengenai posisi Ka'bah ini sebenarnya tersirat dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan diberi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 96-97. Seandainya makam Ibrahim termasuk tanda-tanda nyata di Masjidil Haram, maka tanda nyata terpenting di Masjidil Haram adalah Ka'bah sebagai kiblat bagi seluruh kaum muslimin di belahan timur dan barat bumi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua segera diberi rezeki untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.